Don't be frightened. Soon we'll be a family again. Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies dan film yang akan kita bahas sekarang adalah A Cure for Wellness tahun 2016 yang menceritakan tentang seorang pemuda bernama Lockhart yang ditugaskan untuk pergi ke sebuah sanitarium untuk suatu alasan. Kunjungannya ke sana pada akhirnya menguak fakta mengejutkan tentang sanitarium itu yang akan mengubah hidupnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia A Cure for Wellness. Lockhart, seorang eksekutif muda sebuah perusahaan jasa keuangan, dikirim untuk menjemput CEO perusahaan yang bernama Pembroke. Setelah dia tiba-tiba ngirim surat ke perusahaan kalau dia sedang menetap di sebuah sanitarium di Swiss untuk menyembuhkan penyakitnya. Lockhart pergi ke Swiss dan untuk sampai ke sanitarium, dia dianterin sama sopir yang akan kita namai Tono. Sebelum sampai di sanitarium yang terletak di atas bukit, mereka harus melewati sebuah kota di kaki bukit dan kelihatan banget kalau penduduk di sana nggak menyambut kedatangan Lockhart dengan baik. Dari situ Tono nyeritain kalau ternyata ada sejarah kelam antara para penduduk desa dan orang-orang yang dulu tinggal di atas bukit. 200 tahun yang lalu tempat itu dimiliki oleh sebuah keluarga kaya raya dan kepala keluarga itu yang merupakan seorang Baron sangat terobsesi dengan darah murni hingga dia memutuskan untuk menikah dengan adik kandungnya sendiri dan karena pihak gereja nggak setuju sama kelakuan Baron, akhirnya Baron menggantung pendeta di sana. Warga yang marah nangkep Baron kemudian membakar adik sekaligus istrinya hidup-hidup. Kemudian warga membakar tempat itu dan barulah kemudian tempat itu dibangun kembali menjadi sanitarium. Sesampainya di sana, kita diperlihatkan dengan banyaknya pasien yang semuanya adalah orang-orang tua. Selain itu di sana juga nggak ada sinyal. Lockhart ngobrol sama seorang dokter dan minta untuk dipertemukan dengan Pembroke. Tapi dokter itu bilang kalau Pembroke tengah melakukan terapi dan minta Lockhart kembali ke sana malam harinya untuk menjemput Pembroke setelah terapinya selesai. Di sini diperlihatkan salah satu kebiasaan dokter dan perawat yang ada di sini, yaitu mengkonsumsi cairan dari botol kecil yang mereka sebut sebagai vitamin. Di ruang itu kita juga bisa lihat sebuah foto proses pembangunan sanitarium puluhan tahun yang lalu. Kemudian Lockhart meminum airnya dan pergi dari sana. Tapi beberapa saat setelah dia keluar dari sana, mobil mereka nabrak seekor rusa sampai terbang ke bahu jalan. Kemudian Lockhart terbangun di sebuah ruangan di sanitarium dan ternyata dia udah pingsan selama 3 hari. Dan kecelakaan itu menyebabkan kakinya patah dan harus menggunakan gipsum untuk sementara waktu. Dia disambut oleh Vollmer yang merupakan kepala pengurus sanitarium. Di sini dia bilang kalau dia udah ngabarin kantornya dan Lockhart bisa tinggal di situ untuk sementara waktu sampai dia sembuh. Vollmer minta Lockhart untuk sering-sering minum air supaya cepat sembuh. Kemudian Lockhart keluar dari ruangannya, keliling sanitarium dan seorang perawat yang mengira kalau dia tersesat, nanya nama dia. Kemudian Lockhart mengaku sebagai Pembroke, supaya dia tahu di mana lokasi Pembroke berada. Setelah memeriksa jadwal, perawat memintanya untuk pergi ke ruangan mandi uap. Lockhart pergi ke ruangan mandi uap dan bertemu dengan Pembroke. Dia minta Pembroke untuk kembali ke New York karena perusahaan sedang membutuhkannya. Awalnya Pembroke nolak, tapi setelah sekian lama Lockhart membujuknya, akhirnya dia memutuskan untuk pulang selama beberapa hari ke New York. Kemudian Lockhart pergi ke resepsionis minta disiapkan mobil untuk mengantar mereka ke bandara. Lockhart pergi keluar terus dia ngeliatin sebuah bangunan dan tiba-tiba seorang wanita bernama Watkins menghampirinya dan bilang kalau itu adalah bangunan bekas gereja, tempat Baron ngegantung pendeta. Mereka ngobrol dan ternyata saat itu Watkins baru tahu tentang hubungan Baron dan adiknya yang menyebabkan para penduduk sekitar marah. Kemudian Lockhart mendengar sebuah nyanyian yang ternyata datang dari seorang gadis bernama Hannah, satu-satunya pasien muda yang ada di sanitarium. Lockhart balik lagi ke resepsionis untuk nanyain mobil yang sebelumnya dia pesan, tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Kemudian dia pergi ke kamarnya Pembroke untuk menjemputnya, tapi ternyata Pembroke udah nggak ada di sana. Di ruang makan, Lockhart nanya Vollmer soal Pembroke. Vollmer bilang tiba-tiba kesehatan Pembroke mengalami pemburukan yang mengharuskan dia tinggal di sanitarium untuk lebih lama lagi. Terjadi adu mulut antara Vollmer dan Lockhart sampai pada akhirnya tiba-tiba Lockhart mimisan, mulai pusing, kemudian pingsan. Vollmer meriksa keadaan Lockhart di ruangannya, dilihat dari kondisinya, Vollmer menyimpulkan kalau Lockhart punya penyakit yang hampir sama dengan pasien-pasiennya di sana. Vollmer minta supaya Lockhart menerima treatment di sana sampai kondisinya dan Pembroke membaik. Lockhart setuju, kemudian Vollmer keluar minta para perawat nyiapin terapi untuk Lockhart dan pada saat itulah Lockhart nyari berkas-berkas di laci Vollmer dan ngambil filenya Pembroke. Waktu Vollmer masuk lagi, Lockhart lagi ngeliatin sebuah kalung berinisial VR.
Vollmer menjelaskan kalau kalung itu didapat dari reruntuhan bekas kastil Baron yang terbakar dulu. Kalung itu adalah milik Vanessa von Reimer, adik sekaligus istrinya si Baron. Di sini Vollmer juga ngejelasin kalau si Baron lah yang menemukan properti unik penyembuh yang terdapat pada air di sekeliling sanitarium. Itulah kenapa para pasien di sana sering banget disuruh minum air. Kemudian Lockhart melakukan treatment pertamanya, yaitu dengan direndam di tangki besar untuk beberapa waktu yang katanya merepresentasikan kehidupan dalam kandungan. Pada satu titik, Lockhart bangun dan kaget mendapati banyak belut yang lagi ngerumunin dia. Dia minta tolong, tapi ternyata perawat yang ditugasin untuk mantau keadaannya lagi sibuk senam 5 jari sambil minum vitaminnya. Kemudian Lockhart diselamatkan oleh para perawat. Dia bilang kalau ada belut di tangki itu, tapi ketika dicek ternyata di sana nggak ada apa-apa. Malam itu dia dengar suara yang ternyata datang dari dalam toilet, dan dia lihat tukang kebun sanitarium yang bernama Akeo bawa sesuatu ke dalam bangunan bekas gereja. Paginya Watkins bilang ke Lockhart kalau dia memang benar tentang hubungan Baron dan adiknya. Tapi ada yang keliru dari cerita Lockhart. Ternyata para warga bukan marah karena hubungan mereka, tapi warga marah karena pada suatu hari, para petani di sekitar menemukan banyak mayat dengan kondisi kekurangan air seakan-akan telah dimumifikasi. Usut punya usut, ternyata Baron melakukan eksperimen menggunakan warga sekitar karena dia lagi nyari obat untuk istrinya yang lagi sakit. Kemudian Lockhart menemui Hannah. Dia menukarkan miniatur balerina peninggalan ibunya asalkan Hannah mau nganterin dia ke kota pakai sepedanya. Hannah menyepakatinya, mereka pergi ke kota, singgah di bar setempat, dan di sana Lockhart nyari informasi tentang dokter di kota itu. Bartender mengarahkan dia kepada seorang dokter bernama Peter. Lockhart traktir Hannah segelas bir, dan di sini kita dikasih tahu ternyata Hannah udah ada di sanitarium semenjak dia lahir. Katanya ibunya meninggal sejak dia lahir dan bapaknya bakal jemput dia kalau dia udah baikan. Dan ternyata Hannah juga mengonsumsi vitamin yang biasa dikonsumsi oleh para pegawai sanitarium. Kemudian Lockhart minta Hannah untuk nunggu sebentar sementara dia pergi mengunjungi Peter. Ternyata Peter adalah seorang dokter hewan. Lockhart minta Peter baca filenya Pembroke. Dia bilang kalau gigi Pembroke pada rontok dan penyebabnya adalah dehidrasi. Tentunya ini nggak masuk akal karena orang-orang di sanitarium sering banget minum air. Lockhart menghubungkan ini dengan kejadian 200 tahun lalu di mana para petani nemuin orang-orang yang tubuhnya kering dan mengangkat isu tentang Baron yang berusaha nemuin obat untuk istrinya yang sakit. Terus Peter bilang kalau dulu istrinya Baron bukan sakit, melainkan mandul. Jadi ternyata Baron berusaha untuk nyari obat supaya istrinya bisa hamil. Peter melanjutkan kerjanya, dia lagi mau bunuh rusa yang kakinya patah dan terjebak di saluran air dekat sanitarium. Waktu dibelek perutnya, ternyata di sana ada fetus rusa yang udah mati dan juga banyak belut hidup. Kembali ke bar, ternyata Hannah lagi nari di bar. Tariannya bikin beberapa orang terpukau. Lockhart datang dan minta sebuah telepon ke barista. Dia nelpon temannya di kantor yang bernama Green dan langsung nanyain tentang kesehatan Pembroke sebelum dia pergi ke sanitarium. Green bilang kalau Pembroke sehat banget. Terus Green nanya kenapa sampai sekarang mereka belum balik juga ke kantor. Pertanyaan Green itu menandakan kalau Vollmer udah bohong ketika dia bilang kalau dia udah ngabarin kantornya Lockhart soal kecelakaan yang dialaminya. Sementara itu pemuda yang lagi joget sama Hannah mulai berani pegang sana sini. Lockhart menghampiri Hannah, nanya apa yang sebenarnya terjadi di sanitarium. Kenapa nggak ada yang keluar dari sana dan nanya tentang vitamin yang selalu mereka minum. Tentunya Hannah nggak ngejawab pertanyaannya karena memang dia nggak tahu apa-apa. Terjadi pertengkaran antara Lockhart dan seorang pemuda sampai akhirnya Vollmer beserta antek-anteknya datang membawa Hannah dan Lockhart kembali ke sanitarium. Malam itu Lockhart terbangun dari mimpi buruknya dan dia lagi-lagi lihat si Akeo melakukan rutinitas malamnya bawa sesuatu ke dalam bangunan bekas gereja. Di titik itu gigi Lockhart udah mulai rontok, sama seperti yang dialami Pembroke. Dia lapor tentang giginya itu ke perawat di resepsionis dan perawat itu pergi untuk bawain Lockhart segelas susu. Sementara itu Lockhart lihat-lihat berkas di meja nyari tahu lokasi Pembroke. Ternyata Pembroke ada di sebuah tempat bernama Transfusion Flogel. Lockhart pergi nelusurin sanitarium nyari lokasi Pembroke berada. Dia lihat ruang mesin cuci dan suster yang lagi ngupas wortel sambil ngudut. Dan di ruangan lain dia ketemu sama Watkins yang lemas tak berdaya. Lagi-lagi mereka berbincang tentang sejarah tempat itu. Lockhart ngasih tahu Watkins kalau sebenarnya Baron dulu lagi nyari obat untuk kemandulan istrinya. Tapi kemudian Watkins bilang kalau istrinya Baron nggak mandul. Dulu, sebelum warga bakar istrinya Baron, mereka ngebelek dulu perut istrinya Baron dan ngeluarin bayi yang ada di dalamnya. Terus ngelempar bayi itu ke mata air di sana. Dan Watkins bilang kalau bayi itu selamat. Tapi dia nggak tahu asal-usulnya sampai sekarang.
Bisa kita tebak kalau sebenarnya bayi itu adalah Hannah. Tiba-tiba Watkins mencengkram bahu Lockhart. Lockhart yang kaget mundur dan secara nggak sengaja nyenggol rak dan menjatuhkan barang-barang di dalamnya. Kemudian dia kabur dari sana dan perawat mengejarnya. Dia masuk ke sebuah ruangan dan sempet-sempetnya dia ngudut di sana, dan waktu dia nyalain lampu ruangan itu, ternyata ruangan itu penuh dengan jasad orang-orang yang direndam di dalam air, dan salah satunya adalah Pembroke. Lockhart pergi dari sana, tapi sialnya dia kegep sama Vollmer. Kemudian Lockhart dibawa ke sebuah ruangan gigi, dan tanpa menggunakan anestesi, giginya Lockhart dibolongin terus dicabut. Malam itu sanitarium dapat pasien baru yang tentunya dianterin sama si Tono. Kemudian tiba-tiba Lockhart masuk ke mobil dan minta Tono untuk membawanya pergi dari sana. Dia pergi ke kantor polisi melaporkan apa yang terjadi. Pak polisi keluar sebentar untuk memastikan identitas Lockhart. Waktu Lockhart lihat sekeliling kantor, di sana dia lihat botol vitamin yang biasanya dikonsumsi oleh para pengurus sanitarium. Sadar akan situasinya, dia ngambil pisau dan bener aja, beberapa saat kemudian Vollmer masuk ruangan. Di sini mereka berargumen. Vollmer mencoba meyakinkan Lockhart kalau pikirannya lagi kacau. Lockhart bilang bahwa Vollmer adalah pembunuh dan dia lihat dan mata kepala sendiri kalau Pembroke udah mati di sanitarium. Tapi kemudian Pembroke masuk ruangan dan hal itu membuat Lockhart berpikir kalau perkataan Vollmer itu benar, bahwa dia udah gila, dan pada akhirnya Lockhart kembali ke sanitarium. Keesokan paginya Lockhart dengar lagi suara dari dalam toilet. Waktu dia buka tangki toilet, ternyata ada banyak belut di dalam situ. Beberapa saat kemudian, belut-belut itu kabur ke dalam saluran toilet. Lockhart coba ngejar belut-belut itu dengan menghancurkan toilet, tapi nggak ada apa-apa di sana. Setelah itu, Lockhart makin yakin kalau dia emang sakit. Dia mulai ngikutin rutinitas terapi di sana, sampai pada akhirnya waktu dia lagi bikin surat pengunduran diri ke kantornya, tiba-tiba dia ngebuang air minumnya, mecahin gelasnya, dan ngebuka gipsum kakinya. Dan ternyata selama ini kakinya nggak kenapa-napa. Habis itu dia ngebobol pintu bangunan bekas gereja dan masuk ke sana. Waktu ditelusurin, dia sampai pada sebuah ruangan yang penuh dengan alat-alat laboratorium, sampel belut, bahkan sampel bayi dan organ manusia. Dan di sana juga ada foto istrinya Baron, dan bisa kita lihat kalau dia mirip banget sama Hannah. Lockhart lanjut telusurin tempat itu sampai pada akhirnya dia nemu jasad Watkins di sebelah sebuah mata air. Beberapa saat kemudian Lockhart mendengar suara dan ternyata itu adalah si Akeu yang bawa pasien lain dan langsung ngejeburin jasadnya ke dalam mata air, dan tak lama kemudian sekumpulan belut langsung menggerogoti pasien itu. Tiba-tiba si Akeu nyerang Lockhart. Terjadi pertarungan antara mereka berdua dan pada akhirnya dimenangkan oleh Lockhart. Di saat yang bersamaan, Hannah iseng-iseng masuk ke dalam kolam renang dan tiba-tiba dari saluran air keluarlah para belut yang langsung menghampiri Hannah. Dan sialnya lagi, di situ Hannah mengalami menstruasi pertamanya. Alhasil belut-belut itu semakin mendekati Hannah. Hannah yang kebingungan langsung lari dari sana. Kemudian dia bertemu Lockhart yang baru aja berantem sama si Akeu. Lockhart mendekati Hannah, tapi Hannah yang kebingungan langsung mukul dia dan lari ke dalam kantin menemui Vollmer. Kemudian Lockhart masuk kantin dan di sana dia membeberkan fakta bahwa air yang mereka minum bukannya nyembuhin tapi justru bikin penyakit. Para pasien berdiri dan tanpa diduga mereka malah ngerubunin Lockhart dan nangkep dia. Lockhart kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan ditempatkan di sebuah mesin khusus untuk destilasi. Kemudian Vollmer datang membawa belut-belut di sebuah tangki dan disinilah kita dikasih tahu kalau belut-belut ini adalah belut biasa yang ketika hidup di tempat lain umurnya paling cuma sampai puluhan tahun. Tapi ketika mereka hidup di air sekitar sanitarium yang unik, mereka bisa hidup sampai ratusan tahun. Sayangnya walaupun air di sana bisa bikin belut awet muda, tapi bagi manusia air di sana sangatlah beracun. Dan itulah penelitian sebenarnya yang dilakukan oleh Baron 200 tahun yang lalu, yaitu penelitian untuk membuang zat-zat toksik air unik yang ada di sana sehingga nggak menjadi racun bagi manusia dan bisa bikin manusia awet muda dengan cara melakukan penyaringan menggunakan belut dan manusia. Kemudian Lockhart digelondong menggunakan air dan belut, dan setelah diproses muncullah cairan, mungkin dari anus, mungkin juga dari penis, yang menjadi vitamin awet muda yang biasa dikonsumsi para pengurus sanitarium. Vollmer ngasih Hannah sebuah gaun sebagai hadiah karena saat itu Hannah udah jadi wanita seutuhnya. Kemudian Hannah pergi menghampiri Lockhart yang sifatnya udah mirip sama pasien lain, pasrah dan hilang akal. Malam harinya diadakan sebuah acara pernikahan antara Vollmer dan Hannah yang dihadiri oleh para pengurus sanitarium. Setelah itu Vollmer membawa Hannah ke ruangan bawah tanah yang ada di gedung bekas gereja dan ternyata di sana ada kasur. Di tempat lain, Lockhart memandangi miniatur balerinanya, kemudian dia membuka buku yang sebelumnya ditinggalkan oleh Watkins.
Dia juga ngambil foto masa lalu ketika tanah itu dibangun menjadi sanitarium, mecahin figurannya, dan ternyata foto itu dilipet dan ketika lipetannya dibuka, kita bisa lihat Hannah ada di situ puluhan tahun silam. Di sini menjadi jelaslah kalau ternyata selama ini Vollmer adalah Baron itu sendiri dan Hannah adalah anak dari Vollmer hasil perkawinannya dengan adiknya sendiri. Dan sekarang Vollmer mau kawin sama anaknya sendiri. Untungnya sebelum Vollmer melancarkan aksinya, Lockhart yang udah waras datang dan minta Vollmer untuk memberikan Hannah kepadanya. Di sini Vollmer membuka rahasia lain. Ternyata selama ini dia memakai topeng untuk menyembunyikan luka bakarnya. Kemudian Lockhart membakar Vollmer pakai bensin yang sebelumnya udah dia tuangin. Lockhart berusaha ngelepasin ikatannya Hannah, tapi sayangnya Vollmer berhasil selamat dari api. Mereka berantem dan ketika Vollmer hampir ngebunuh Lockhart, Hannah datang macul kepala Vollmer pakai sekop. Badan Vollmer jatuh ke mata air dan otomatis langsung dimakan para belut. Api menjalar membakar gedung sanitarium. Kemudian Lockhart dan Hannah pergi dari sana menggunakan sepeda. Beberapa saat kemudian mereka bertabrakan dengan mobil si Tono yang ternyata lagi bawa orang-orang dari perusahaan untuk menjemput Pembroke dan Lockhart. Mereka minta Lockhart masuk ke mobil tapi kemudian Lockhart memilih untuk pergi menggunakan sepeda bersama Hannah dan tamat.